Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Laili Faizatun Fuadah, mahasiswa pendidikan kimia UIN Wali Songo Semarang. Saat ini, saya sedang melaksanakan PPL virtual di SMA Negeri 1 Semarang. Melalui video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi pelajaran kimia di kelas 10. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa membantu adik-adik semua untuk belajar di rumah. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Selamat belajar! Materi yang pertama, kita akan membahas tentang sistem periodik unsur. Nah, apakah kalian tahu mengapa buku-buku yang ada di toko buku atau perpustakaan bisa tersusun dengan teratur? Ya, jadi buku-buku di sana bisa tersusun dengan teratur karena sudah ditempatkan berdasarkan kategori atau jenisnya. Ada yang jenisnya komik, novel, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak akan merasa kesulitan bila akan mencari buku yang kita inginkan. Sama halnya juga seperti unsur-unsur kimia. Unsur kimia itu jumlahnya sangat banyak dan tentunya memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Oleh karena itulah, unsur-unsur perlu diletakkan atau digolongkan berdasarkan kesamaan sifat atau karakteristiknya juga, dengan tujuan agar lebih mudah diketahui dan dikenali. Dan pada akhirnya, hasil dari usaha pengelompokan unsur-unsur tersebut, saat ini kita mengenal yang namanya tabel periodik unsur. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur menurut Dobereiner, Newlands, Mendeleev, dan tabel periodik modern. Yang kedua, menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. Yang ketiga, mempresentasikan hasil analisis hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, semuanya sudah siap untuk belajar? Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu perkembangan sistem periodik unsur. Kira-kira bagaimana ya awal mula penggolongan suatu unsur? Jadi saat itu unsur-unsur sudah banyak ditemukan. Agar lebih mudah dalam mempelajarinya, para ilmuwan akhirnya mencoba untuk mengelompokkan unsur-unsur tersebut. Salah satu ilmuwan pertama yang melakukan pengelompokan unsur-unsur adalah Antoine Lavoisier, yang pada tahun 1769 beliau menerbitkan suatu daftar unsur yang dikelompokkan berdasarkan sifat logam dan non-logam. Namun, pengelompokan ini masih sangat sederhana dan bersifat masih umum. Jadi pada saat itu Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur ke dalam dua sifat, yang bersifat logam dan yang bersifat non-logam. Untuk ciri-ciri atau karakteristik unsur yang bersifat logam dan non-logam bisa kita lihat dalam tabel berikut. Unsur logam memiliki sifat konduktor, mengkilap, kerapatannya tinggi, bersifat elektropositif, dan oksidanya bersifat basa. Sedangkan untuk unsur yang bersifat non-logam, dia memiliki sifat-sifat diantaranya isolator, rapuh dan tidak mengkilap, kerapatannya rendah, bersifat elektronegatif, dan oksidanya bersifat asam. Salah satu unsur logam yang saat itu dikelompokkan oleh Lavoisier, contohnya seperti besi, emas, perak, timbal, dan lain sebagainya. Setelah sebelumnya Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat logam dan sifat non-logam, kemudian pada tahun 1829, seorang ilmuwan bernama Johann Wolfgang Dobereiner mempelajari lebih lanjut mengenai sifat unsur dan menemukan bahwa ada hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Dobereiner menyatakan bila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok terdapat 3 unsur
di mana massa unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa unsur pertama dan ketiga. Jadi pada saat itu Dobereiner mengurutkan massa atom dari suatu unsur dalam beberapa kelompok, di mana dalam satu kelompok ini terdapat 3 unsur. Menurut Dobereiner, massa unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa unsur pertama dan ketiga. Contohnya seperti ini. Massa atom atau massa unsur Li adalah 6,94 dan massa atom K itu adalah 39,10. Maka massa atom untuk Na adalah rata-rata dari massa atom Li dan massa atom K, yaitu 23,02. Walaupun demikian, pengelompokan unsur yang diusulkan oleh Dobereiner memiliki kelemahan, sebab hanya menitikberatkan pada hubungan masing-masing unsur dalam triade dan tidak berhasil menjelaskan hubungan antara triade yang satu dengan triade yang lain. Kemudian pada tahun 1865, seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Alexander Reyna Newlands melanjutkan upaya pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan keterkaitannya dengan sifat unsur. Newlands menyatakan, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Jadi, Newlands itu mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Dan didapatkan bahwa sifat unsur akan berulang setelah unsur ke-8. Oleh karena itu disebut dengan oktav. Nah, pada tabel oktav Newlands ini, beliau menyatakan bahwa sifat unsur Li akan mirip dengan sifat Na, K, Cu, Rb. Kemudian sifat Be akan sama dengan sifat Mg, Ca, Zn, dan Sr. Namun, teori oktav Newlands ini juga memiliki kelemahan, sebab hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom relatif sampai 20, yaitu unsur kalsium. Karena kemiripan sifat akan terlalu dipaksakan apabila pengelompokan dilanjutkan. Lanjut, pada tahun 1869, seorang ilmuwan asal Rusia bernama Mendeleev melakukan pengamatan terhadap 63 unsur yang sudah dikenal pada saat itu dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Mendeleev menyatakan jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Perhatikan tabel berikut. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama ditempatkan pada kolom yang sama. Nah, unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal disebut dengan golongan. Sedangkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya dalam satu lajur horizontal disebut dengan periode. Nah, sampai sini kita tahu bahwa Newlands dan Mendeleev memiliki dasar pengelompokan unsur-unsur yang sama, yaitu berdasarkan kenaikan massa atomnya. Semakin berkembang hingga pada awal tahun 1900-an, setelah dilakukannya percobaan hamburan sinar alfa oleh Rutherford yang berhasil menemukan partikel penyusun inti atom, yaitu proton dan neutron, yang jumlahnya menyatakan nomor atom. Berdasarkan penemuan tersebut, pada tahun 1914, seorang kimiawan asal Inggris bernama Moseley kemudian mempelajari lebih lanjut adakah hubungan antara nomor atom dengan sifat suatu unsur. Hingga Moseley menyatakan bahwa unsur-unsur dalam sistem periodik disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan sifat unsur akan berulang secara periodik. Pernyataan Moseley ini menunjukkan bahwa unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, bukan berdasarkan kenaikan nomor massanya.
Susunan periodik yang disusun oleh Moseley ini diberi nama sistem periodik modern, yang akhirnya berkembang lebih baik sampai didapatkan bentuk yang seperti sekarang ini. Berikut adalah gambar dari sistem periodik unsur modern yang disusun oleh Moseley. Sistem periodik unsur modern dikenal juga sebagai sistem periodik panjang, di mana terdapat dua lajur. Yang pertama, lajur mendatar disebut dengan periode, sedangkan lajur yang tegak itu disebut dengan golongan. Kita lihat di sini, periode 1, 2, dan 3 disebut periode pendek karena berisi sedikit unsur. Sedangkan periode lainnya disebut periode panjang. Golongan. Golongan terbagi atas golongan A dan golongan B. Golongan A disebut dengan golongan utama, sedangkan golongan B disebut dengan golongan transisi. Golongan A terletak pada golongan 1A sampai 8A. Sedangkan golongan B itu mulai terdapat pada periode 4 dengan letak golongan 1B sampai 8B. Unsur-unsur yang terletak di dalam tabel periodik itu jumlahnya cukup banyak. Mungkin kita akan kesulitan apabila menghafalnya satu persatu. Nah, di sini ada cara mudah untuk menghafal unsur-unsur yang letaknya di dalam satu golongan. Caranya dengan menggunakan jembatan keledai. Dengan adanya jembatan keledai ini, kita akan lebih mudah untuk mengingat unsur-unsur apa saja yang letaknya di dalam satu golongan. Contohnya seperti ini. Golongan 1A itu terdiri dari unsur H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Dengan membuat jembatan keledai, kita akan lebih mudah untuk mengingat nama-nama unsur yang ada di golongan 1A. Contoh jembatan keledainya adalah Hai Lina, kau rebut cinta si Freddy. H untuk hidrogen, Li untuk litium, Na untuk natrium, K untuk kalium, Rb untuk rubidium, Cs untuk cesium, dan Fr untuk francium. Begitupun dengan golongan-golongan selanjutnya. Kita bisa membuat jembatan keledai supaya kita bisa mengingat dan menghafal unsur-unsur apa saja yang berada di dalam satu golongan tersebut. Bisa diperhatikan pada tabel berikut ini. Mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai perkembangan sistem periodik unsur? Bisa kalian tuliskan di dalam buku catatan kalian. Untuk materi selanjutnya mengenai hubungan antara konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur akan disampaikan pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.